Halo semua, perkenalkan nama saya Angelina Pranita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penalaran industri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Jusri Gabe, Gilbert, Juansli Almeida, dan Yayang Atilia. Selanjutnya, mereka akan menjelaskan materi tentang penalaran induktif. Penalaran induktif. Penalaran induktif atau inductive reasoning adalah suatu pendekatan yang digunakan agar bisa berpikir secara logis dengan cara membuat pernyataan umum dari berbagai hal spesifik yang sebelumnya terjadi. Kemampuan ini ternyata berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Setiap orang yang memiliki kemampuan ini bisa mencari dan juga melakukan analisa pola yang agar bisa membuat strategi dan keputusan yang baik ke depannya. Ciri-ciri penalaran induktif. Yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum khusus itu. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis penalaran induktif. Yang pertama, ada generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena. Generalisasi juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala, yang dinilai dengan peristiwa-peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan secara umum. Yang kedua ada analogi. Analogi yaitu proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan analogi yaitu kesimpulan dari pendapat khusus dengan beberapa pendapat khusus yang lain dengan cara membandingkan kondisinya. Yang terakhir dan yang ketiga ada kausal. Kausal adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan bahwa sebab tertentu akan menimbulkan akibat atau pengaruh tertentu pula. Atau bahkan sebaliknya, proses berpikir untuk menarik kesimpulan bahwa suatu akibat ditimbulkan oleh suatu sebab tertentu. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalan, nama saya Gilbert Tambunan. Saya akan melanjutkan materi kawan saya tentang contoh-contoh penalaran induktif. Pertama, generalisasi. Sidoni penduduk Gorontalo adalah pedagang, merupakan premis mayor. Sibuyat penduduk Gorontalo adalah pedagang, premis minor, dan konklusinya menjadi sebuah penduduk Gorontalo adalah pedagang. Yang kedua, analogi. Tim Uber Indonesia mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka tim Thomas Indonesia akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Yang ketiga, klausal. Seorang murid yang malas yang kemudian menjadi rajin setelah menyadari bahwa kemalasan akan menjadi sebab bagi lahirnya kegagalan, naik kelas, dan kerugian bagi perkembangan mental dirinya selanjutnya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, materi yang terakhir yaitu contoh paragraf induktif. Contoh paragraf 1 yaitu salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap menjadi nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi pada penikmat keindahan. Hawa dinginnya makin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan yang sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari. Itu merupakan contoh paragraf pertama. Contoh paragraf kedua yaitu bagi peserta yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, tentunya akan dijatuhi sanksi pada pelanggarnya. Adanya aturan yang ditetapkan oleh panitia ini dilakukan untuk menunjang ketertiban peserta yang mengikuti acara tersebut. Jadi, setiap peserta dan panitia wajib menaati peraturan yang berlaku agar acara terselenggara dengan lancar.
Mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan tentang penalaran induktif. Sekian dan terima kasih.